kami dari SGDA 1 dari blok Imun System dan Disorder. Kami di sini ingin membawakan dan proyek kami tentang imunomodulator. Berikut anggota-anggota kami. Baik, kita mulai dengan latar belakang. Perkenalkan, nama saya Ari. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Tanpa kita sadari, tubuh kita setiap harinya menghadapi berbagai macam ancaman yang berusaha merusak sistem kekebalan tubuh kita. Berbagai partikel seperti virus, bakteri, patogen, dan organisme berbahaya lainnya patut kita waspadai. Sistem kekebalan tubuh manusia disebut sistem imun. Ini memiliki makna singkat, sistem pertahanan tubuh yang digunakan untuk melawan atau mencegah partikel bahaya masuk ke dalam tubuh. Pemahaman mengenai respon imun tubuh dalam mengenai berbagai infeksi maupun penyakit terus berkembang. Karena beberapa penyakit yang menyerang tubuh manusia jika imun kita lemah. Bahan yang dapat meningkatkan atau memodulasi sistem imun adalah imunomodulator. Imunomodulator adalah substansi yang dapat mempengaruhi bahkan meningkatkan imun tubuh manusia dan dapat diperoleh dari bahan non-medis ataupun bahan alami. Next. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan. Setelah itu adalah manfaat dari student project ini. Baik, perkenalkan saya Raka Swastika. Untuk definisi dari imunomodulator itu sendiri merupakan suatu senyawa yang memiliki fungsi untuk mengembalikan ketidakseimbangan yang terjadi pada sistem imun pada tubuh manusia. Nah, jadi obat golongan imunomodulator bekerja melalui dua mekanisme, yaitu imunosupresif dan imunostimulasi. Next. Baik, perkenalkan nama saya Praba Artasari. Di sini saya akan menjelaskan imunomodulator itu berdasarkan mekanismenya dibagi menjadi 3, ada imunosupresan atau imunosupresif, imunostimulan, dan juga imunoadjuvan. Next. Jadi, imunosupresif merupakan agen yang pada dasarnya bertujuan untuk menghambat respon imun yang ditimbulkan akibat reaksi dari paparan infeksi luar. Klasifikasi obat imunosupresif dibagi menjadi 4, ada calcineurin inhibitor, antiproliferative drugs, glucocorticoids, dan juga antibodies. Next. Baik, selanjutnya yaitu calcineurin inhibitor. Calcineurin inhibitor ini merupakan agen yang dapat menghambat aktivitas calcineurin. Dia terdapat beberapa jenis obat yang termasuk dalam calcineurin inhibitor ini, yaitu siklosporin dan juga tacrolimus. Siklosporin dan tacrolimus ini dapat digunakan sebagai agen untuk mencegah respon penolakan transplantasi organ oleh tubuh serta sering digunakan untuk menghambat aktivasi sel T pada penyakit autoimun. Jadi next. Jadi ini merupakan mekanisme kerja dari siklosporin dan juga tacrolimus, di mana normalnya reaction oksigen spesies atau ROS merangsang masuknya ion kalsium. Kemudian masuknya ion kalsium tersebut menyebabkan aktivasi kalsinurin A-alfa dan juga kalsinurin A-beta. Kalsinurin A-alfa dan A-beta ini mendefosforilasi faktor transkripsi pada faktor inti aktivasi sel T atau NFAT yang mengatur sitokin dan protein matris di nukleus. Siklosporin dan tacrolimus ini masuk ke dalam sel dan menghambat kompleks kalsinurin A-alfa dan A-beta sehingga aktivasi sel T terhambat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Suda. Ini saya akan membahas klasifikasi nomor 2, yaitu antiproliferative drugs atau cytotoxic drugs yang berfungsi sebagai menghambat dari proliferasi sel tersebut. Adapun contoh obatnya yaitu azathioprine, ada cyclosporin, ada methotrexate, ada chlorambucil, dan yang terakhir ada mycophenolate mofetil atau yang disingkat MMF. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang glucocorticoids. Mekanismenya yaitu dengan cara menekan imunitas yang diperantarai sel, menghambat gen yang mengkode sitokin seperti IL-1 sampai IL-6, kemudian IL-8 dan TNF gamma. Produksi sitokin yang lebih kecil akan mengurangi proliferasi sel T. Glucocorticoid juga menekan imunitas humoral yang menyebabkan sel B sehingga IL-2 akan diproduksi sejumlah kecil dan mengurangi ekspansi klonal sel B dan sintesis antibodi. Untuk contoh obatnya bisa dibaca sendiri, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada antibodies, di mana yang pertama ada muromonab CD3.
yang dimana itu adalah antibodi monoklonal untuk pengobatan penolakan atau rejeksi akut yang dikenal dengan nama OKT3. OKT3 merupakan imunoglobulin Ig2A yang diproduksi dengan teknik hibridoma pada mencit standar bebas patogen yang menargetkan protein CD3 pada permukaan sel T manusia yang bersirkulasi, yang merupakan bagian dari kompleks reseptor sel T. Selanjutnya ada anti-thymocyte globulin atau ATG yang merupakan pengobatan efektif untuk pasien anemia aplastik. Divisi imunoglobulin G atau IgG dari kuda serum yang mengandung antibodi terhadap sel T manusia dan digunakan dalam usaha untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Next. Baik, saya Chandra akan melanjutkan mengenai imunostimulan. Di next. Definisinya sendiri yaitu agen yang mengaktifkan dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh yaitu antibodi dalam pencegahan penyakit baik itu virus, bakteri, dan lain sebagainya. Dengan mekanisme aksi sederhananya yaitu mengaktifkan elemen yang berbeda atau dari sistem kekebalan tubuh manusia dan mengembangkan imunoterapi baik non-spesifik maupun spesifik yang dapat merangsang faktor utama dari kekebalan tubuh. Next. Seperti terlihat pada gambar, pada lingkaran atas merupakan bahan-bahan yang bisa dijadikan sebagai imunostimulan, dan pada lingkaran bawah terdapat beberapa faktor yang bisa dirangsang oleh imunostimulan seperti halnya limfosit T, limfosit B, imunoglobulin A, dan juga interferon gamma. Next. Baik, perkenalkan nama saya Maria Julieta. Jadi untuk klasifikasi imunostimulan spesifik, pada proses perkembangannya sel limfosit B dan T dapat melakukan stimulasi dengan imunostimulan, di mana sel limfosit B dan T berfungsi sebagai proses imun spesifik. Lalu sel limfosit B berdefisiensi menjadi sel plasma dan memproduksi antibodi yang menetralkan fagositosis antigen serta meningkatkan sitositas sel yang mengandung antigen atau yang bisa disebut dengan antibody dependent cell mediated cytotoxic. Stimulasi antigen terhadap sel B menyebabkan terbentuknya antibodi yang semakin lama semakin bertambah. Jika terjadi gangguan pada perkembangan sel, seleksi, dan fungsi sel limfosit B dan T akan menyebabkan penyakit autoimun, keganasan, imunodefisiensi, serta alergi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kembali lagi dengan saya Sadu. Imunostimulan non-spesifik berbeda dengan yang spesifik, yaitu hal ini merespon imun terhadap tipe antigen yang tidak spesifik. Antigen ini memungkinkan membunuh secara terbatas sel non-HemA C oleh natural killer, makrofag, dan juga sel T memori. Antigen ini salah satunya ada sitokin seperti interleukin dan interferon, oligonukleotida CpG atau BCG, dan juga CD4 agonis dan atau antibodi penghambat CTLA4. Nah, imunostimulan non-spesifik ini itu merubah respon adaptive immunity dan juga innate immunity. Stimulan ini digunakan pada penyakit infeksi kronis, penyakit keganasan, defisiensi imun, dan juga penyakit autoimun. Imunostimulan non-spesifik ada oligonukleotida CpG atau BCG. Ini merupakan kultur hidup yang dilemahkan dari basil kalmet dan strain guerin dari Mycobacterium bovis. Mekanismenya itu menginduksi reaksi granulomatosa pada sel target, mengaktifkan APC profesional melalui pensinyalan sel T reseptor 9, mengatur presentasi antigen stimulasi sekresi sitokin proinflamasi tipe 1, dan juga meningkatkan aktivitas imunitas yang dimediasi oleh sel melalui sel T. Imunostimulan non-spesifik lainnya ada interferon dan interleukin, di mana mekanismenya itu merangsang respon imun yang efektif, meningkatkan efek protection, meningkatkan proliferasi limfosit yang diinduksi oleh respon terhadap rangsangan mitogenik ataupun antigenik, meningkatkan sel T aktif, dan menginduksi penandaan permukaan sel T. Biasanya digunakan pada penyakit infeksi maksud saya herpes simplex, Epstein-Barr, dan juga virus campak. Antibodi CD4 agonis ini mekanismenya itu menggunakan infiltrasi secara masif, menginduksi efek sitotoksik makrofag tanpa perlu tergantungan pada sel T. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai imunoadjuvan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcel. Kemudian untuk imunoadjuvan sendiri adalah salah satu bagian dari imunostimulan non spesifik. Imunoadjuvan sendiri dapat didefinisikan sebagai agen yang digunakan
untuk meningkatkan khasiat dari vaksin yang digunakan. Salah satu contohnya ialah stimulan imun 31 yang dalam hal ini adalah dari Freons adjuvan. Imun adjuvan sendiri memiliki mekanisme dengan memegang peran sebagai modulator yang sebenarnya dari respon imun. Beberapa mekanisme kerja dari adjuvan khususnya terkait dengan kerja imun ialah dengan mekanisme pelepasan antigen yang berkelanjutan di tempat injeksi, adanya mekanisme regulasi dari sitokin dan kemokin, proses perekrutan seluler di tempat injeksi, proses peningkatan serapan antigen dan presentasi ke agen antigen presenting cells, proses aktivasi dan pematangan APC, dan atau mekanisme terakhir ialah dengan melakukan migrasi ke kelenjar getah bening yang mengering. Namun imunoadjuvan sekarang dapat digolongkan atau dimasukkan kepada bagian imunostimulan non-spesifik seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ristiani akan melanjutkan dengan hubungan dengan penyakit. Obat golongan imunosupresif dapat digunakan pada beberapa penyakit autoimun seperti pada sistemik lupus erythematosus atau SLE dan juga rheumatoid arthritis atau RA. SLE merupakan suatu penyakit inflamasi autoimun kronis yang menyerang berbagai organ tubuh. Penyakit ini diawali dengan gangguan imunoregulasi yang menyebabkan pembentukan autoantibodi secara berlebihan. Obat imunosupresif yang sering digunakan pada SLE adalah siklosporin dan mycophenolate methil. Obat ini bekerja dengan menghambat aktivasi sel T, interleukin, menekan proliferasi limfosit dan pembentukan antibodi oleh sel B. Selanjutnya, RA merupakan penyakit inflamasi kronis autoimun yang terutama menyerang sendi yang diakibatkan oleh kerusakan tulang rawan. Obat imunosupresif yang sering digunakan pada RA adalah metilprednisolon dan methotrexate. Obat ini bekerja dengan menghambat respon antigenik makrofag dan leukosit, menghambat pengeluaran histamin, menghambat produksi dan pelepasan sitokin termasuk interleukin. Namun dalam penggunaan obat-obat golongan imunosupresif ini harus digunakan dengan sangat rasional dan hati-hati karena pasien dengan terapi ini lebih mudah terserang infeksi. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selain obat imunosupresif, beberapa obat imunostimulan juga telah dikembangkan untuk menginduksi respon imun seluler, humoral maupun keduanya untuk melawan infeksi bakteri atau virus, penyakit imunodefisiensi, dan kanker. Terdapat banyak pilihan imunostimulan untuk digunakan sebagai terapi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sebagai salah satu contoh, terapi imunostimulan dapat digunakan sebagai terapi pengobatan akibat infeksi HIV. HIV merupakan virus yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh pada manusia dan pada akhirnya dapat menyebabkan AIDS. HIV tidak langsung menyebabkan kematian dari sel yang diinfeksinya, tetapi mengalami replikasi terlebih dahulu sehingga ada kesempatan untuk berkembang dalam tubuh penderita, yang kemudian akan merusak atau bahkan menghabiskan sejumlah sel limfosit T secara perlahan. Untuk merespon hal tersebut, tubuh akan memproduksi banyak sel CD4 sehingga tubuh akan merasa lelah dan tidak bisa menyeimbangkan laju hancurnya CD4. Dan sistem kekebalan tubuh tidak lagi dapat mengontrol HIV. Banyak jenis tumbuhan yang memiliki potensi besar sebagai terapi imunostimulan, contohnya sambiloto. Sambiloto memiliki komponen aktif yang diisolasi dari ekstrak metanol yang memiliki efek imunomodulator dan menghambat induksi sel penyebab HIV. Baik, sekarang kesimpulan yaitu imunomodulator merupakan suatu senyawa untuk mengembalikan keseimbangan pada sistem imun tubuh. Jadi terdapat dua mekanisme kerjanya, yaitu ada imunosupresi dan imunostimulan. Next. Baik, sekian kami dari SGDA 1. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi.